Peduli pada yang tersingkirkan. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 14 tahun yang lalu Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009. Kepergian Gus Dur membawa duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Gus Dur menghembuskan nafas terakhir usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu dikebumikan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Membicarakan Gus Dur tak akan pernah lepas dari isu kemanusiaan dan kaum marginal. Semasa hidupnya, Gus Dur kerap menunjukkan konsistensinya dalam membela kaum marginal. Dengan bijakan nilai-nilai keislaman yang ia pelajari, Gus Dur berjuang dan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Kompas.com 30 Desember 2023. Jemaat terkasih, kepedulian Gus Dur terhadap kemanusiaan, hak asasi, dan kesetaraan tidak diragukan lagi. Beliau layak disebut Bapak Bangsa karena mengayomi semua golongan. Beliau begitu peduli terhadap pihak yang terpinggirkan, yang diperlakukan tidak adil. Ketika menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, sikap peduli kepada minoritas sangat kentara. Kepedulian beliau kepada keturunan Cina dan Ahmadiyah untuk menunjukkan bahwa beliau berlaku adil kepada semua pihak. Sebagai presiden, beliau mengayomi semuanya. Tidak ada lagi yang disebut mayoritas dan minoritas. Semua adalah anak bangsa yang harus diperhatikan. Jemaat terkasih, melalui perumpamaan Tuhan Yesus mengajarkan kita agar peduli kepada orang-orang yang menderita dan tersingkir, seperti orang miskin, orang sakit, orang di penjara, dan sebagainya. Hidup orang beriman harus berlaku demikian. Berlaku peduli kepada orang yang tersingkir adalah mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus peduli kepada penderitaan sesama? Pertama, alasan yang paling mendasar dan utama adalah karena Tuhan telah peduli kepada kita. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita diselamatkan, sudah seharusnya kita juga menyelamatkan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Keselamatan yang kita terima tidak boleh hanya dinikmati sendiri, tetapi harus dibagikan kepada sesama dengan peduli kepada nasib sesama. Kedua, hidup orang beriman harus terpanggil untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai sejahtera. Ini perjuangan yang terus-menerus. Orang miskin, terlantar, terpinggirkan akan selalu ada. Orang beriman tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus berjuang untuk ikut mengentaskan kemiskinan dan membela orang-orang tertindas sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Orientasi hidup kita adalah hidup bersama dalam damai dan sejahtera. Tuhan Yesus telah menjadi teladan sempurna dalam sikap peduli pada yang terpinggirkan. Dia menolong orang lapar, miskin, dan sakit. Bahkan dia peduli kepada orang berdosa, mengampuni dan memberikan pengharapan. Sudah semestinya kita meneladani Kristus. Kita harus peduli kepada kehidupan ini, peduli kepada sesama yang menderita, sesama yang terpinggirkan. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami peduli kepada sesama kami. Kami peduli dengan penderitaan sesama kami.
Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.